Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Muhammad Rizal dengan NIM 22650009. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas saya di mata kuliah keamanan komputer. Oke, selanjutnya materinya yaitu materi kriptologi. Pengantar kriptologi. Message atau pesan, messenger atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Atau nama lain seperti plain text atau plain text. Atau teks-teks atau teks jelas atau clear text. Bentuk atau rupa pesan, teks, gambar atau audio, musik, video, dan lain-lain. Pesan ada yang dikirim atau via pos, kurir, saluran telekomunikasi dan lain-lain. Disimpan di dalam media penyimpanan atau store berupa disk, kaset dan lain-lain. Terminologi pengirim send atau pengirim atau sender pihak yang mengirim pesan, penerima atau receiver atau pihak yang menerima pesan. Pengirim pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman. Pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Contohnya pengirim A, penerima B. Bisa lihat contohnya pada gambar berikut. Inilah contohnya. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Contohnya seperti pada bagian A. Pada bagian A ini setelah dimasukkan misal kayak memasukkan kata sandi. Jadi memunculkan kalimat yang akan pesan tersebut. Di B ini kan pada pengirim, pesan dari pengirim dan yang bagian A itu adalah pesan dari penerima. Dan beginilah konsep dari terminologi. Oke, notasi matematis. Misalkan C sama dengan C per T atau P sama dengan plain text. Fungsi ekspresi E memetakan P ke CE atau P dalam kurung P sama dengan C. Fungsi deskripsi D memetakan C ke P atau D kali C sama dengan P. Fungsi ekspresi enkripsi dan deskripsi harus memenuhi sifat. Atau D dalam kurung E dalam kurung P sama dengan P. Kriptologi. Oke, selanjutnya encoding versus decoding. Encoding atau transformasi dari plain text menjadi kode. Decoding transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Buku kode, kode box atau kode box, dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel lookup tabel menjadi encoding dan decoding converter. Orang yang memecahkan kode untuk memenuhi plain text. Terminologi kunci atau key bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, selanjutnya sejarah kriptologi. Kriptologi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu menggunakan hieroglyph yang tidak standar untuk menulis pesan. Selanjutnya, Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin ekskripsi yang dinamakan Enigma. Enigma chipter berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Kriptologi kunci asimetri bisa dilihat pada gambar berikut. Lagi.
Systematic key algorithm. Stream kept here, yaitu Kaiser kept here, Wegener kept here. Kedua, block kept here, yaitu data encryption standard. Kedua, cryptable data encryption standard. Kaiser kept here. Dalam kriptologi, sandi Kaisar atau sandi geser, kode Kaisar adalah geseran Kaisar adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks terang plainteks atau plainteks diganti dengan huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma chipter substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modulo 26 secara matematis dapat dirumuskan sebagai C sama dengan E dalam kurung M sama dengan M dalam kurung M tambahkan mod 26 atau M sama dengan messenger, K sama dengan K. Selanjutnya bisa dilihat customer seperti pada gambar berikut. Pada plainteksnya huruf besar dan sesuai abjad dan pada chipternya yaitu secara teracak. Vinegar chipter ini adalah tabelnya. Bisa dilihat pada gambar berikut. Oke. Cara kerja figure chipter bisa dilihat pada gambar berikut. Contoh aplikasi simulasi figure chipter menggunakan Visual Basic. Dengan menggunakan aplikasi Visual Basic. Misal kita, misal di sini pada kalimatnya, pada kalimat kita dikirimkan sebelum dikirimkan kata kuncinya atau kata sandinya itu kita akan mendapatkan teks yaitu pada chipter teks yaitu seperti XR dan seterusnya itu. Terus pada saat kita masukkan kata kunci informatika, maka kalimatnya tuh akan mengganti kalimat tersebut seperti kayak artinya apa yang kita mau kirimkan itu. Apa yang kita mau kirimkan. Oke, pada yang penerima ini. Oke, selanjutnya data NS Standard Disk. Dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Howard Feistel. Disetujui oleh National Bureau of Standards NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency atau NSA Amerika Serikat. Oke, inilah contohnya. Pembangkitan kunci internal. Cryptable data and standard. Contohnya seperti pada gambar berikut. Inilah contohnya. Pendahuluan sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptologi atau kunci semester 1. Satu masalah besar dalam sistem kriptologi bagaimana mengirim kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia pada saluran publik, telepon, internet, pos. Sangat tidak aman. Karena itu kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Inilah konsep asimetri algoritma. Pembangkitan
Sepasang kunci pada kriptologi kunci atau publik didasarkan pada persoalan inter integer klasik sebagai berikut. Contoh sebagai pemfaktoran. Saya lihat contohnya pada saat bergambar pada gambar berikut. Selanjutnya logaritma distrik. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Oke. Aplikasi kriptologi kunci publik meskipun masih berusia relatif muda dibandingkan dengan algoritma simetri, tetapi algoritma kunci publik mempunyai aplikasi yang sangat luas. Pertama, enkripsi atau deskripsi pesan digital dignatories, pertukaran kunci atau key at hash. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.